Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala nikmatillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma faqihna fid din wa 'alimna ta'wil. Ya Fattah ya Alim, iftah alaina futul arifin amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah. Hari ini kita masih diberikan Allah Subhanahu wa taala kenikmatan zahir batin sihat wal afiat, sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan bertemu lagi dengan bulan suci Ramadan. Mari bersama-sama kita bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan perantaraan salawat ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kelapangan hati dan fikiran kita, sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita juga kenikmatan, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan syafaatnya kepada kita semuanya kelak di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Shaimin shaimat rahimakumullah. Ramadan datang lagi. Suara azan menandakan berbuka puasa bersama orang-orang yang terkasihi kita nanti lagi. Raudhah, musalla, bahkan masjid ramai kembali. Tapi bagaimana dengan hati kita? Ternyata hati kita masih kosong. Berapa kali Ramadan kita lalui? 20 kali? 40 kali? Mungkin 60 kali. Tapi mengapa dosa yang sama masih kita lakukan? Mengapa air mata taubat jarang sekali menetes di atas pangkuan? Padahal Allah Subhanahu wa taala selalu memanggil kita. Dalam surah At-Tahrim ayat ke-8, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, taubatlah kamu kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya. Taubat yang sebenar-benarnya bukan hanya di lisan, tapi taubat yang sebenar-benarnya ketika hati kita hancur, ketika kita malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Shaimin shaimat rahimakumullah. Apakah kita malu kepada Allah Subhanahu wa taala? Saat ini Allah masih memberikan kita kesempatan bertemu dengan bulan suci Ramadan. Sementara banyak tetangga kita, sahabat kita, saudara kita, bahkan orang tua kita yang dulu duduk di saf bersama-sama kita, sekarang sudah terbujur kaku di bawah tanah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib." Surah Al-Baqarah ayat ke-8, ayat 186. Allah Subhanahu wa taala, apabila bertanya hamba-hambaku tentang aku, sesungguhnya aku dekat. Ayat ini turun di tengah ayat-ayat puasa. Apa artinya shaimin shaimat? Artinya di bulan suci Ramadan, Allah itu dekat. Tapi kita saja yang menjauhkan diri, yang masih sibuk dengan HP-nya, yang masih sibuk dengan hal ehwal dunianya, yang masih sibuk menjaga image-nya, tapi tak pernah sibuk untuk menjaga hatinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Rubba shaim," berapa banyak orang-orang yang berpuasa, laisa lahu min siyamih, tidak dapat apa-apa dari puasanya, illal ju' wal atas, kecuali lapar dan dahaga. Shaimin shaimat rahimakumullah. Bayangkan setiap hari kita menahan lapar, kita menahan haus, dan kita menahan letih, tapi semuanya itu kosong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mengapa? Karena mata kita masih tak puasa daripada melihat hal-hal yang maksiat yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena lidah kita masih tak puasa daripada menyakiti hati saudara-saudara kita. Karena hati kita masih tak puasa karena merasa diri lebih baik daripada orang lain. Karena dendam masih dipelihara dan karena ego masih dijaga. Puasa bukan hanya tentang menahan haus dan lapar, tapi puasa adalah menahan nafsu. Shaimin shaimat rahimakumullah. Rumah kita akan roboh, cantik paras kita akan layu, anak, suami, isteri kelak kita akan berpisah. Yang tinggal hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Tapi mengapa selama ini kita lebih takut kehilangan semua itu daripada kehilangan Allah Subhanahu wa taala? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qama Ramadanan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi."
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Bukhari Muslimnya, barang siapa yang mendirikan salat malam di bulan puasa dengan penuh keimanan wahtisaban, hanya mengharapkan ridha-Nya Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih, maka Allah akan menghapuskan segala dosanya yang telah lalu. Saimin saimat rahimakumullah. Bagaimana kalau ini adalah Ramadan terakhir kita? Bagaimana kalau malam ini adalah tarawih terakhir kita? Bagaimana kalau sujud kita malam ini adalah sujud terakhir kita? Sebelum badan kita terbujur kaku, siapkah kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala? Bayangkan saat kita berdiri di sisi Allah Subhanahu wa taala, saat rahasia kita dibuka, saat dosa kita dipertontonkan, padahal tidak ada sebiji zarrah pun yang luput daripada Allah Subhanahu wa taala. Saimin saimat rahimakumullah. Puasa bukan untuk menyakitkan kita. Puasa adalah untuk menyelamatkan kita. Kalaupun pada malam hari ini hati kita terasa sedih, itu bukan kesedihan biasa. Itulah panggilan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah malam ini kita membaca ayat-ayat suci Al-Quran, tapi hati kita terasa sesak, itu bukan ilah emosi, itu adalah roh yang memanggil. Puasa bukan tentang berbuka bersamanya. Puasa bukan tentang makanan yang banyaknya. Puasa bukan tentang tradisi ngumpul dan buka bareng sahur bersama. Tapi puasa adalah siapkah kita pulang menuju jalan Allah yang diridhai. Saimin saimat rahimakumullah. Mari bersama-sama malam ini kita bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sujud yang sebenar-benarnya. Bukan hanya jasad yang kita hadirkan, tapi juga hati dan perasaan kita yang hancur dan malu atas dosa yang telah banyak kita lakukan, sambil kita mengangkat tangan memohon kepada Allah. Ya Allah, aku selama ini masih lalai terhadap perintah-perintah-Mu. Ya Allah, ternyata aku masih jauh daripada jalan-jalan yang Engkau ridhai. Ramadan ini ya Allah, bimbinglah aku kembali kepada jalan yang Engkau ridhai. Kalaulah ada air mata yang jatuh, maka janganlah ditahan. Bisa jadi itu air mata yang menyelamatkan kita di akhirat kelak. Saiman saimat rahimakumullah. Saya secara pribadi mengucapkan selamat melaksanakan ibadah puasa. Mudah-mudahan puasa tahun ini Allah memilih kita menjadi hamba-hamba yang Allah tuntun ke jalannya yang diridhoinya, sehingga selepas daripada bulan puasa, Ramadan tetap hidup, tetap kita hidupkan dengan ibadah dan hati yang selalu kita jaga. Selamat untuk semuanya. Mudah-mudahan Allah berikan kenikmatan berkumpul di Hari Raya Idul Fitri bersama keluarga dan orang-orang tercintai. Salam sehat dan bahagia selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.